Apa tadi? Secara bertahap green. Ya. Ini kemudian namanya, ini luasnya bagus. Saya nggak tahu persis namanya, tapi ini yang bagus. Ini yang saya sudah lihat dengan mata kepala saya. Ini ada di Bogor, ini ada di Banten. Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda 2 dan roda 4 Gojek, gitu ya Pak? Ya, mitra ya, mitra pengemudi roda 2 dan roda 4 daripada Gojek. Ini diawali dari arahan Presiden Prabowo kepada saya sebagai Menteri, bagaimana perumahan atau rumah subsidi ini bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria. Kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah per hari ini. Per hari ini kalau single 7 juta Pak ya? Ya, 7 juta Pak. Kalau double 8 juta. Kalau di Papua single 10. Single 7,5. Kalau double 10 juta berkeluarga ya. Nah, itulah kriteria yang sampai hari ini. Ya. Terus terang kami sedang membicarakan dengan serius dengan BPS. Ya, nanti akan ada keputusan baru karena itu data tahun berapa ya? Aturan berapa tahun lalu ya? 2020-an. Ya, mungkin kita masih update lah ya dengan situasi terkini sehingga makin adil. Kemudian arahan Presiden Prabowo juga kami sudah mengalokasikan ya per hari ini. Tolong Pak Heru dibacakan. Jadi saya juga terima kasih BTN ya, ini selalu menjadi bank yang paling banyak menyalurkan. BTN paling banyak ya? Paling banyak berapa persen? Sekitar 72% Dari 100%. sampai 74%. Ini kan Bank Syariah Syariah maksudnya. Ya. 74%. Berarti 72% kalau dari 220.000 itu kurang lebih 150-an ya, BTN ya. Dan saya mau menyampaikan, mohon doanya. Kenapa kami bagi ini sekarang begini? Karena berkat bantuan support luar biasa dari Presiden Prabowo, ya, kemudian juga bantuan dari pimpinan DPR khususnya Pak Dasko, ya, Komisi 11 Pak Misbakun. Saya ceritain sedikit ya. Ini waktu di BI, ini Pak Swasil, ini Pak Gubernur BI, ini Pak Ibu Menteri Keuangan, ini Pak Misbakun, ini Pak Doni dari BUMN ya. Kita juga mendapatkan support ya kebijakan daripada BI, di antaranya pelonggaran GWM. Artinya kita juga akan memberikan doakan ya tambahan kuota buat tahun ini ya. Jadi akan makin banyak lagi rumah subsidi yang akan bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Tadi diantaranya ART. Kami lagi menyiapkan ART karena juga tenaga migran yang pahlawan devisa supaya bisa mendapatkan itu. Dan saya senang sekali Pak Patrick ini sebagai pengusaha bergerak sangat cepat. Itu pas Lebaran dan saya naik Gokar ya Pak Patrick ya. Pak Gokar ya. Saya ketemu sama anak muda, kalau nggak salah namanya Rafli ya, masih berumur 20 tahun, ya sudah berusaha dari SMA ya, jualan kacang, jualan apa gitu ya, dan dia juga sudah jadi Gokar kalau nggak salah. Dia tinggal di Bogor, kerja keras ya, kerja 15 jam satu hari,
4 hari baru balik ke Bogor, tidur kadang di mobil, di dekat PLN dapat ngecas mobilnya. Saya pikir saya tergugah terus terang. Ini masa depan Indonesia, anak muda yang tidak menyerah gitu dengan keadaan. Dan hebatnya lagi Pak Patrick, dia bacanya bukunya luar biasa. Jadi fundamental WS technical. Nah, gitu. Jadi udah pikiran bagus ya, mudah-mudahan menginspirasi. Jadi Pak Patrick sebagai pengusaha, concernnya luar biasa, kami siap mendukung, ya. Dan saya mendengar sebenarnya Gotoh sudah melakukan sebelumnya, ya. Betul ya Pak ya, dengan BTN ya. Jadi ini luar biasa, tetapi mungkin waktu itu belum ditata sedemikian rupa Pak Patrick ya. Jadi udah ada suatu niat baik lah ya, sebelum berapa tahun lalu itu? 2018. Ya, dari 2018 ya sudah ada hal yang baik dilakukan oleh manajemen Gotoh dan tentu waktu itu berapa unit sih? Cuma sedikit ya? Masih sedikit Pak. Sedikit, tentu sekarang jauh lebih siap ya, jauh lebih banyak ya untuk kita mulai kebaikan bagi 1000 roda 2, betul Pak? Betul Pak. 1000 roda 4 ya, 1000 roda 2, 1000 roda 4. Nah, silakan, usaha itu ternyata bisa kok ya. Kita BPS by name by address, data terakhir 3 Februari 2025 dan akan diupdate setiap 3 bulan. Artinya 3 bulan lagi, 2025 tanggal 3 Mei gitu ya, kesepakatannya kan? Iya. Jadi setiap 3 bulan diupdate. Kenapa orang bisa, maaf ya, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang apa-apa, jadi harus diupdate terus. Supaya era kita tidak tepat sasaran, orang meninggal dapat, orang hidup enggak, orang yang udah kaya dapat, kalau boleh kita akhirah era begitu ya. Terlalu banyak rakyat kita yang membutuhkan, jangan lagi ada ketidak tepat sasaran ke depan. Ini sesuai arahan Presiden Prabowo. Kemudian sekali lagi saya tekankan kualitas. Jangan nanti termasuk harapan daripada pengemudi Gojek, harapan dari teman-teman wartawan yang juga mungkin berharap dapat rumah subsidi, itu jembatannya namanya pengembang. Ya, dari negara Pak Prabowo, kami di bawah ini adalah bersama rakyat, ini jembatannya pengembang. Doakan ya, betul-betul kami akan tegas ya. Betul-betul ya Pak ya, Bapak berdua yang bertanggung jawab karena Tapera dan bank penyalur yang paling banyak BTN, pilihlah pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas. Rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas. Nanti saya akan kasih lihat yang kita temukan yang tidak berkualitas, tapi saya juga akan kasih lihat banyak sekali yang berkualitas. Tadi saya udah kasih lihat kan, ada Pak Joko Ketua Umum Rey, ada Pak Angga, ada Pak Wawan, ada Pak Samuel yang bagus-bagus juga. Ya. Jadi ini waktunya yang bangun rumah subsidi adalah pengembang yang berkualitas. Tidak ada tempat untuk pengembang yang tidak berkualitas membangun rumah subsidi lagi. Kenapa? Itu akan menyengsarakan rakyat. Ya, saya akan tegas di sini apapun risikonya. Ya, dan juga saya sampaikan ya kepada teman-teman, saya sudah panggil Mekarta. Ya, besok saya panggil lagi. Besok ya saya panggil ya. Hari Rabu ya. Sudah terlalu banyak laporan, ya. Saya minta juga media kawal ini, terutama Kompas. Karena Kompas paling banyak mengiklankan Mekarta, ya. Ya, betul saya ngomong apa adanya, ya. Jadi itu juga tahu, viralin aja itu, ya, begitu. Paling banyak mendapatkan iklan Mekarta adalah Kompas, ya. Jadi harus punya tanggung jawab moral itu. Bagaimana, ya? Begitu banyak kami mendapat pengaduan segini, ya, soal Mekarta, betul kan? Ya, dan terlalu banyak. Dari mana? Dari Badan Konsumen, dari YLKI, begitu banyak ya. Jadi tolong dikawal kasus ini ya. Saya mau di zaman saya selesai kasus ini. Jam berapa Pak? Jam berapa Pak besok Pak? Sore Jam jam 4 di mana? Di sini. Siap. Pak, mekanismenya gimana Pak relaksasi dari peraturan ini? Ini kan Ini kau penghasilan tanya ojol. Mekarta dong, jangan tanya yang lain-lain. Oh iya ojol. Ojol kan fluktuatif Pak. Fluktuatif. Gimana relaksasinya? ojol dulu, Pak. Iya, relaksasinya gimana? Relaksasi peraturan. Gimana? Tadi sudah Mekanismenya. disampaikan ya. Kalau mekanismenya pasti kan kendalanya hampir sama lah semua. BI apa namanya? BI OJK, BI checking, kan itu aja. Kalian ini kan udah pintar-pintar Tapi semua. kan katanya mau direlaksasi. Loh. Soalnya ojol ini fluktuatif loh Pak penghasilannya. Betul Pak. Ini bosnya itulah tantangannya. Nah, Kalau kayak kita gimana? tidak menghadapi kita ini ya pesan Presiden Prabowo. Bagaimana, maaf ya, jangan hanya
yang bergaji ASN, ya pegawai BUMN yang dapat rumah subsidi. Inilah tantangan kami. Betul yang kamu bilang. Terus kami mau menyerah dari situ. Iya, strateginya apa, Pak? Oh, ya strateginya kita bicara sama BI, bicara sama OJK. Kamu kan datang waktu itu kita ke OJK. OJK kan udah ngeluarin kebijakan, boleh, betul nggak? Iya. Itu bukan strategi lagi, action. Jangan strategi-strategian, ya. Ada nggak yang datang ke OJK waktu itu? Coba, jujur nih, ada nggak yang datang ke OJK? Nih, saya kasih lihat surat OJK. Iya dong, jadi supaya tahu, jadi bukan strategi lagi, sudah action. Ada minimal income-nya nggak sih Pak yang rutin gitu? Jadi udah ini supaya kalian tuh apa namanya membantu ya menyampaikan bahwa kita itu harus membantu rakyat. Kalau ada masalah kata Pak Prabowo ya kita bantu. Nih. Ini nih. Lihat ya. Dari OJK nih, dukungan OJK. Nah, nih. Nah, tuh. Biar kau Iya, jangan iya. kau video tapi nggak dimuat. Itu Iya. OJK. Tapi kan Nah, sama udah. Pak. Kirim aja Pak, kirim Pak. Ya udah nih lihat ya. Ini dari Sebelumnya OJK. juga seperti ini Pak mekanismenya, Tapi tidak berjalan. ya kita usahakan lagi. Ya. Kita usahakan lagi, jangan menyerah. Jangan menyerah kawan, ya. Per hari ini, per hari Pak. Ini gini, saya menghormati Gojek juga kan punya aturan, ya begitu. Kan aturannya juga saya sudah jelaskan, pertimbangannya kan juga bagus supaya kalaupun subsidi dibayarkan, tapi tetap ada yang dibawa pulang itu kan Pak ya. Nah itu kita menghormati, pikirannya kan bagus ya kan, gitu. Ya. Subsidi yang dibayarkan berapa Pak? Nanti kita menunggu apa produknya yang mana tapi kelihatannya Kalau KPR subsidi kan kamu udah tahu. ya kalau Satu ini saya ulangi nih ya. Mancing aja. Kalau 15 tahun rata-rata itu cicilannya 1,2 juta ya. Iya. Udah jelas tuh Tenornya ya. 20. Kalau 15 tahun. Kalau tenornya makin lama tentu makin turun. DP-nya berapa? 1%. Itu aja udah sering di ngetes terus. Ya. Pak, pertanyaan saya bentar Pak. Ya. Itu apakah program bersifat sementara atau berkelanjutan? Itu yang pertama. Yang kedua, selain membantu rumah, apa yang akan dibantu oleh pihak Gojek? Kita hari ini konteksnya bicara soal negara hadir. Negara sesuai arahan Presiden Prabowo itu ditekankan sekali kepada kami, kepada saya dalam suatu perumahan harus hadir, terutama kepada rakyat-rakyat kecil. Itulah perintah Presiden Prabowo kepada saya. Ya, begitu. Jadi misalnya saya sampaikan, Pak, soal ojek wah bagus sekali. Itu ya, dia senang sekali. Petani apalagi. Petani kita akan siapkan. Buruh. Ya, mungkin minggu ini saya akan ketemu dengan Menteri Tenaga Kerja. Ya, gitu. Nah, kemudian dalam waktu dekat saya juga akan ketemu dengan petani, dengan BNI dan Pak Fadli John karena dia ngurus HKTI ya. Nah, jadi kita selalu libatkan ekosistem. Ya nggak bisa kalau kali libatkan ekosistemnya nggak bisa. Kayak nanti kan ketemu wartawan, ini barusan saya telepon Ibu Mutia masih sama Presiden. Ya gitu. Jadi ya kita tunggu kan gitu ya. Kita tunggu. Jadi saya tunggu di sini.